Shalom Bapak Saudara semua ya. Haleluya. Kita bersyukur pagi ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk sama-sama merayakan ibadah Natal di mana Yesus telah lahir bagi kita. Puji Tuhan. Mari saya undang Bapak Saudara untuk berdiri. Sebelum kita mulai ibadah Natal sampai hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, karena Engkau telah lahir bagi kami Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kami alami dalam hidup kami. Dengan apa kami akan balas Tuhan selain puji dan sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah Natal saat pagi hari ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati Engkau yang timbul sertai dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan, Engkau rawat kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera dan dari Allah Bapa menyertai kami semua yang hadir di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah Natal saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kembali bersama. Puji Tuhan. Kamu siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Haleluya. Thank you.
kami tinggikan selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Begitu pagi ini Tuhan, di hari Natal, di hari kelahiran-Mu Tuhan, kami bersuka cita, kami bersukaria, bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lebih lagi, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan kembali saudara. Haleluya. Sekali lagi, shalom Bapak Saudara semuanya. Ya, saya ucapkan selamat hari Natal bagi kita semuanya. Kiranya sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa menutupi kita semuanya. Haleluya. Mari pagi kita bersuka cita dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sudah bergema. Haleluya. Yeah.
di mana hari ini Tuhan Yesus telah lahir, Sang Juru Selamat manusia telah terlahir bagi kita. Ada saudara masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Haleluya! Hari ini ialah hari Natal. Makasih Tuhan telah lahir ke dunia. Kiranya sukacita Natal ada dalam hati kita. Puji Tuhan, sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus di mana telah lahir bagi kami Tuhan, untuk menebus hidup kami, untuk menyelamatkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sayang Tuhan, kami akan memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan lewat persembahan kami. Kiranya Tuhan Engkau sucikan, kuduskan hati kami, tangan kami Tuhan, sehingga persembahan kami ini Tuhan boleh layak dan benar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap melakukan persembahan ini. Haleluya. Amin. Sehingga
Engkau menurunkan anakmu yang tunggal kepada kami Tuhan, supaya kami yang percaya Tuhan tidak binasa dan yang berhidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kasih anakku sungguh tak terbukti. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami beribadah kepadamu. Dan hari ini kami merayakan hari yang begitu indah dengan kedatangan kelahiranmu ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya minta dengan kasih Krisnati Bapak Dwi Tomo, saya sedang maju ke depan berdoa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya pada pagi hari ini memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk memperingati hari lahirmu Tuhan. Engkau berikan damai sukacita, terlebih penebusan dosa kepada kami Tuhan. Engkau lahir di tempat yang hina Tuhan, agar
agar Engkau bisa menebus dosa-dosa kami yang hina ini, Tuhan. Di tengah pandemi ini tidak kunjung berakhir ini, Tuhan. Kuserahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, ya Allah, agar ini segera berakhir, ya Allah. Mereka yang sakit, Tuhan, mereka yang terisolasi, Tuhan, Kau akan sembuhkan, ya Allah. Mereka yang berbeban berat, Tuhan, Kau akan berikan kelepasan. Yang kesusahan Kau hiburkan, kekurangan, Tuhan, Kau akan tambah seturut dengan janji. Terima kasih, ya Allah. Kiranya sukacita Natal berlaku pada kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, telah mengampuni dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Dan iman-Mu, ya Tuhan, beserta kita. Terima kasih, Tuhan. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, silakan duduk, saudara. Pagi hari ini kita dapat menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Nya, untuk anugerah-Nya yang besar yang sudah menyertai kita, melindungi kita, sehingga sampai pagi ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bahkan kita masih diberi kesempatan pagi ini untuk bersama-sama, ya, mana seluruh umat Kristiani yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua merayakan hari Natal. Ya, pagi ini kita juga merayakan hari Natal, hari yang besar, hari yang indah, hari yang mulia, hari yang membuat kita patut bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sebab itu pada kesempatan ini, ya, saya tidak lupa mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau sama-sama buka hati kita. Kita mau bersama-sama mendengar, merenungkan, dan mengingat kembali akan kasih Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita semuanya. Puji Tuhan. Sebab keselamatan itu adalah anugerah dari Allah yang paling indah, ya, paling penting, yaitu keselamatan buat kita, kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Kita mau sama-sama baca sebagai ayat pokok kita dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ya, satu ayat yang kita pasti tahu, ya, puji Tuhan, kita hafal. Kita mau sama-sama baca. Mari kita berdiri, saudara. Kita baca ayat ini dengan bersyukur, dengan percaya. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Hitungan ketiga kita sama-sama baca. Pelan tapi yang mantap. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Secara lewat ayat ini saja kita tahu bahwa salah satu karakter Allah yang sangat penting dan sangat besar, salah satu sifat pribadi Allah kita, yaitu Allah itu kasih adanya. Puji Tuhan. Allah itu kasih adanya. Nah, saudara,
Allah karena kasihnya kepada manusia, meskipun sudah jatuh di dalam dosa karena melanggar perintah Allah, karena tidak taat kepada Allah. Tetapi kita melihat karena kasihnya yang begitu besar kepada manusia yang diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambarnya, kalau malaikat jatuh saja tidak ada pengampunan, tetapi kepada manusia Allah mengasihi. Sebab itu kita patut bersyukur, saudara. Dan karena kasihnya meskipun sudah jatuh di dalam dosa, yang seharusnya neraka itu adalah untuk para malaikat yang memberontak, yang jatuh di dalam dosa. Terpaksa manusia pun yang berdosa juga akan dibuang ke sana. Tapi sekali lagi, saudara, kita patut bersyukur, berterima kasih karena Allah tidak menghendaki satu manusia pun binasa. Allah tidak menghendaki. Sebab itu Allah sudah siapkan seorang penolong, seorang penebus yang sanggup menolong manusia supaya tidak menerima hukuman daripada Allah. Sekali lagi dilempar dalam api neraka. Dalam ayat pokok kita tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, maka Allah sudah memberikan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus. Yesus sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menolong manusia, menyelamatkan manusia. Sebab itu Yesus sebagai anak tunggal Bapa yang sangat dikasihi, Bapa mengutus anaknya Yesus untuk datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, dan dia ditetapkan oleh Allah sebagai satu-satunya manusia yang berdosa. Asal mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan diselamatkan. Puji Tuhan. Allah itu besar, maka pengantara antara Allah dan manusia pun firman Allah katakan juga besar. Siapa pengantara itu? Yang ditetapkan oleh Allah menjembatani supaya manusia kembali bisa berhubungan dengan Allah dan menerima anugerahnya dan diselamatkan. Tidak lain, manusia itu adalah Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jadi Allah sudah tetapkan keselamatan hanya ada di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan untuk itu, maka Yesus yang mengasihi saudara dan saya, kasih Bapa dan kasih Yesus sama. Rencana Bapa adalah juga rencana Yesus. Sebab itu Yesus, dia mau menjelma menjadi manusia. Yesus sebagai anak Allah, dia penguasa yang luar biasa. Bahkan dikatakan dia adalah raja di atas segala raja, bahkan Tuhan di atas segala Tuhan. Kemuliaannya bagaimana, saudara? Tapi karena kasihnya sekali lagi, dia rela tinggalkan semua, turun dan menjelma menjadi manusia.
ketika dia menjadi manusia. Bukan di sebuah istana, bukan di tempat rumah yang megah, yang besar, tapi Yesus lahir di sebuah kandang yang kotor. Itu Yesus, karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dan dia datang bukan untuk dilayani, tapi justru melayani. Semua yang datang kepadanya tidak pernah kembali dengan kecewa, dengan tangan kosong. Yesus mengundang, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Bahkan dia rela memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi orang banyak, untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Yesus yang tidak punya dosa, tapi dia mau menanggung seluruh dosa umat manusia. Dia rela bayar harga dosa manusia dengan mati di atas kayu salib. Satu kematian yang paling hina, karena orang yang mati di atas kayu salib itu dianggap penjahat yang terbesar, yang tidak layak diampuni. Bahkan orang yang mati di atas kayu salib dikatakan itu adalah orang yang terkutuk. Terkutuklah orang yang mati di salib. Itu Yesus, karena kasihnya yang luar biasa kepada saudara dan saya. Penderitaan bagaimana yang dia alami, kepala dimahkotai dulu, pukul ditempeleng, ditonjok, kumis janggutnya, jenggotnya ditarik. Saudara bisa bayangkan sakit, masih diludahi. Punggungnya masih dicambuk seperti sawah dibajak, saudara. Punggungnya hancur. Tidak cukup itu, kedua tangan dan kakinya pun dipanggul. Masih belum cukup, lambungnya ditusuk dengan tombak sehingga darah tercurah, darah yang dicurahkan untuk mengampuni dosa manusia, mengampuni dosa manusia. Dan yang percaya tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, siapa yang salah? Iblis. Iblis sangat sekarang. Dia bersorak-sorak, dia bertepuk tangan, karena dia merasa Allah sudah gagal menyelamatkan manusia. Berarti iblis akan punya teman manusia yang begitu banyak saja. Iblis tahu. Tetapi itu tidak tahu. Yesus yang mati di atas kayu salib, dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Iblis yang tadinya senang bersukacita, kita bisa bayangkan dia menjadi puncak gemetar, yang merasa dia sudah kalah. Iblis sudah dihancurkan, maut, senjata iblis sudah dihancurkan, dikalahkan oleh
kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus yang lahir, yang mati, yang bangkit. Yesus bangkit, sudah harus imani bahwa Yesus juru selamat kita yang sudah datang ke dalam dunia, sudah mati, dia juga sudah bangkit. Kita harus yakin itu. Kalau Yesus tidak bangkit, maka iman percaya saudara menjadi sia-sia. Tapi kita bersyukur, Yesus yang kita rayakan pagi ini 2000 tahun yang lalu dikata yang sudah datang, yang sudah mati tapi dia bangkit. Puji Tuhan. Dan bukan hanya dia sudah bangkit mengalahkan maut dan kematian, tapi kita tahu kita juga merayakan kenaikan Yesus. Yesus sudah naik, dia berada di sorga. Tidak untuk enak-enak, saudara. Yesus di surga, dia selalu berdoa menolong saudara dan saya, ya, dari gangguan iblis yang masih terus dilakukan. Setiap kali saudara berbuat dosa, iblis menuduh. Teman-teman iblis kecil itu langsung laporan sama iblis, setan Lucifer itu di surga. Kalau saya sebagai berbuat dosa, langsung lapor. Itu Yehuda, dia sudah berbuat dosa, hukum. Tapi pada saat itu Yesus datang, dia membela saudara dan saya. Dia tunjukkan, ya, tangannya yang berlubang, yang darah sudah mengalir, yang sudah mengampuni dosa saudara dan saya. Bapak melihat itu darah, saudara tidak jadi dihukum. Itu kita bersyukur. Ya, setiap kali kita masih berbuat dosa, kita masih bisa minta ampun sama Tuhan. Tapi harus sungguh-sungguh. Tuhan ampuni. Ya. Tuhan ampuni. Jadi dosa masa lalu kita diampuni, dosa sekarang diampuni, dosa yang akan datang pun yang masih kita perbuat masih diampuni. Tapi jangan terus berbuat dosa, saudara. Untuk masuk di dalam rencana Allah, kita harus hidup di dalam kekudusan. Puji Tuhan. Berdoa untuk saudara dan saya. Bahkan masih minta kepada Bapa supaya memberikan roh penolong untuk menyertai kita, tinggal dalam hidup kita. Yang lalu kita dengar, Roh Kudus itu mengajar kita sebagai guru besar kita, supaya kita bukan menjadi orang Kristen yang bodoh lagi, dipermainkan oleh dosa, tapi kita menjadi orang Kristen yang pandai, yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus sebagai penolong yang sangat kita butuhkan. Masih begitu banyak pekerjaan Roh Kudus. Itu gereja Tuhan di akhir zaman ini, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, Yesus naik ke surga juga dia menyediakan tempat. Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di rumah Bapa banyak tempat. Yesus sana untuk menyediakan tempat tinggal saudara dan saya. Saudara bisa bayangkan rumah yang bagaimana yang dibangun. Dan Yesus berkata, kalau rumah itu sudah selesai, tempat tinggal untuk kita semua sudah selesai, aku akan segera datang kembali untuk menjemput saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, yang mati dibangkitkan, yang masih hidup diubah. Itu kita tahu, supaya tempat di mana Yesus ada, di situ saudara dan saya ada. Ya, kelahiran, kematian,
kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus selalu kita rayakan. Hanya satu lagi, kedatangan Yesus yang kedua kali. Puji Tuhan. So itu saudara harus bersiap-siap merayakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita harus perjuangkan anugerah Allah itu. Paulus berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan ketaatan, dengan sungguh-sungguh lebih dari semua. Dengan jalan kita melakukan perintah Tuhan. Sebab itu kita perlu mengenal Tuhan, supaya kita mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah untuk keselamatan saudara dan saya. Puji Tuhan. Yesus lahir dengan tujuan utama, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan itu disaksikan oleh Rasul Paulus, ya, seorang rasul yang menulis Alkitab dalam Perjanjian Baru yang terbanyak. Rasul Paulus, dia bersaksi dan dia ingin kesaksiannya itu meneguhkan dan menguatkan saudara dan saya. Itu ditulis di dalam 1 Timotius, bagaimana Petrus menyaksikan Yesus sebagai sang penebus, juru selamat satu-satunya. Ya, dalam 1 Timotius pasal yang pertama, kalau kita baca ayat 15 dan 16, ya, saya bacakan. Dikatakan demikian, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ini firman Allah, ini kebenaran. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan siapa saudara? Orang berdosa. Saudara dan saya, sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang diselamatkan kita adalah orang berdosa. Semua keturunan Adam dan Hawa adalah orang berdosa, dan upah dosa itu adalah kematian. Tapi kita bersyukur, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Paulus akui itu. Meskipun dia seorang yang beragama, tapi dia banyak sekali melakukan dosa, penganiayaan. Ya, gereja yang mula-mula dianiaya berapa banyak, berapa ratus orang, ya, yang keluarga ya, menderita, ya, karena orang tua mereka ditangkap, dianiaya. Bahkan tidak cukup sampai di situ, dibunuh saudara. Jadi tidak salah kalau Paulus berkata, di antara mereka aku yang paling berdosa. Ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi justru karena itu aku, ya, orang yang paling berdosa itu, dikasihani. Karena Allah itu mengasihi dan ingin seorang pun binasa, agar dalam dikasihani, agar dalam dunia ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh. Jadi kesadaran Paulus ini menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya, termasuk saudara dan saya yang kemudian percaya kepada Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mendapat hidup yang kekal.
Jadi kita tahu tidak ada dosa dari manusia yang Yesus tidak bisa ampuni. Semua dosa Yesus bisa ampuni. Seperti Paulus, penganiaya, pembunuh dan sebagainya. Paulus mendapat kasih daripada Allah. Dia bisa ampuni. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Asal mau bertobat, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita tahu seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus di sebelah kanan. Memang dia layak disalib karena kejahatannya. Tapi Yesus di tengah-tengah berarti Yesus dianggap lebih berdosa, ya, pemimpin dari penjahat. Tapi toh, kalau orang ini dia bertobat, dia menyadari dia layak menerima semua ini karena dia jahat, dia berdosa. Tapi berbeda dengan Yesus, dia tahu Yesus tidak bersalah. Ya, waktu dia berkata, Tuhan, kalau engkau sudah tiba di sana, jangan lupa. Yesus yang tahu penjahat ini bertobat. Ya, Yesus berkata, hari ini kamu bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berbahagia detik-detik terakhir. Puji Tuhan. Kembali kepada ayat pokok kita tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan seluruh manusia, diberikan anaknya yang tunggal, supaya, katakan, barang siapa percaya, ya, barang siapa, tidak pandang bulu siapapun dia, barang siapa percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebenarnya ayat ini sangat sederhana. Ayat ini sangat sederhana. Yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak binasa, selamat, mendapat hidup yang kekal. Tapi kalau tidak percaya, kalau percaya selamat, tidak percaya binasa. Jadi yang tidak percaya binasa. Persoalannya, saudara, apa yang dimaksud dengan binasa? Apa yang dimaksud dengan binasa? Banyak orang berkata binasa itu artinya mati, habis perkara. Dan memang firman Allah juga katakan manusia yang sudah ditentukan satu kali akan mati. Tapi yang menjadi masalahnya, banyak orang tidak menyadari apa yang akan terjadi, apa yang akan diterima di balik kebinasaan atau kematian itu. Itu yang seringkali orang tidak menyadari. Mari pada pagi hari ini kita melihat apa kata Alkitab tentang kalau tidak percaya binasa. Apa kata Alkitab? Supaya kita bisa mensyukuri anugerah Allah. Kalau saudara bisa menjadi orang percaya, dan kalau saya katakan ini bukan kebetulan, iya saudara, bukan kebetulan. Kalau kita pelajari Alkitab dengan baik,
Efesus 1 ayat 4. Kita ini sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, saudara. Jadi menjadi orang Kristen, tapi dengan catatan sungguh-sungguh. Ya, kalau dia sungguh-sungguh, dia mundur, dia murtad. Ya, artinya dia tidak dipilih. Tuhan tahu sebelum dunia dijadikan Adam Hawa akan jatuh dalam dosa, seterusnya. Seperti saya lahir ya di Magelang tanggal 22 Desember tahun 48. Tuhan tahu dari keluarga ini papahnya tidak percaya, ya, ibunya ya orang Muslim tapi tidak pernah sembahyang. Tapi kemudian dibawa oleh ibu masuk ke gereja. Saya nggak tahu semua itu, tapi semua itu Tuhan tahu. Saudara tidak tahu, tapi Tuhan tahu dari awal sampai akhir. Cuma saya meyakini, ya, saya imani saya sudah dipilih sebelum Tuhan, ya, sebelum dunia ini dijadikan di dalam Kristus Yesus, yang percaya kepada Yesus. Itu yang saya pertahankan. Berarti saya berdiri di atas kebenaran firman Allah. Hanya itu saja. Sekali lagi, apa arti Alkitab? Ya. Bagi orang-orang yang tidak percaya dan akan binasa. Apa kata Alkitab? Mari, kalau saudara baca dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 berkata demikian. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Masalahnya bukan soal mati, tapi perkara saudara. Kalau tidak percaya akan mendapat hukuman. Lebih lanjut coba kita baca lagi pasal 3 tadi ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada Anak, kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yang tidak percaya dikatakan tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Orang yang tidak percaya, kalau mengalami mati, dia akan menerima kebinasaan, akan dihukum dan mengalami murka daripada Allah. Saya bisa bayangkan siapa yang bisa melepaskan dari murka Allah pencipta langit dan bumi ini? Siapa yang bisa melepaskan dari hukuman dan murka Allah? Ingat pada zaman Nuh, dunia dihukum dengan air bah. Karena manusia mendapatkan murka dari Allah. Tapi sebelumnya Allah beri kesempatan 120 tahun Nuh memberitakan Injil, kabar keselamatan, supaya mereka bertobat. Jadi orang bahkan membuat meteran keselamatannya di atas gunung. Di atas gunung, kalau tidak di tepi sungai, di tepi laut, diejek, sudah gila, tidak waras. Bahkan malu diejek karena secara percaya taat melakukan
melakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Diberi kesempatan. Tapi dia dari bertobat, hanya Nuh yang tetap percaya, bahkan dia mentaati setiap perintah Tuhan, tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan, itu dia lakukan. Luar biasa. Dan kedatangan Yesus ini keadaannya sama seperti sama Nuh katanya. Matius 24 karena tidak baca ayat apa itu, mulai 38 sama 37. Kedatangan anak manusia seperti sama Nuh. Mereka binasa kan tidak percaya. Nah, itu satu peringatan, kita bersyukur. Jadi kita melihat apakah Alkitab kalau orang tidak percaya dikatakan akan binasa, itu akan mendapat hukuman dan murka dari Allah. Lagi apa akibatnya kalau orang tidak percaya dan dikatakan binasa? Kita baca Wahyu pasal 14 ayat yang ke-20 berkata demikian. Wahyu 14 ayat yang ke-2 ayat yang ke-10. Wahyu 14 ayat 10. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan perhatikan, yang tidak percaya itu, ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jangan meremehkan tidak percaya itu binasa. Ya, binasa itu dia akan dilemparkan, dihukum di dalam api dan belerang. Jangan bisa bayangkan. Ya. Panasnya berapa derajat itu saja, lebih dari 37 derajat. Panasnya. Hari ini asalnya udah bolong-bolong itu. Panasnya itu baru berapa derajat saja. Nah, saudara bisa bayangkan binasa bukan berarti hilang, habis, tapi firman mengatakan dapat hukuman dilempar di dalam api dan belerang neraka. Neraka bukan cuma 1-2 hari. Itu selama-lamanya, saudara. Saudara bisa bayangkan. Tidak percaya, binasa. Jadi kalau percaya, tidak binasa. Ya, mereka dapat hidup yang kekal. Percaya dan tidak percaya, dapat hukuman, dapat murka, dilempar di dalam api neraka selama-lamanya. Lagi coba satu ayat lagi dalam kitab Tesalonika, ya. Dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 8 dan 9 berkata demikian, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Tidak mau mengenal Allah. Dia mendengar, dia tidak mau mengenal. Dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Tidak mau mengenal, tidak mau mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan kemuliaan kekuasaan
kekuatannya. Jadi jangan meremehkan tidak percaya itu binasa. Jadi orang Kristen kalau sampai mundur kerugian besar, apalagi murtad, habis juga. Binasa sudah. Jadi sekali lagi, ya, pada kesempatan yang indah kita merayakan Natal ini kita bersyukur. Kita mau semakin lebih mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengenal dengan baik siapa Yesus. Sekali lagi itu untuk keselamatan kita. Sekali dikatakan, siapa yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup yang kekal, masuk surga. Tuhan sudah sediakan langit dan bumi yang baru. Langit buminya kan banyak yang kita tempat tinggal ini. Tidak ada yang terasa, tidak ada yang ini. Ini akan banyak. Saya harus tahu Tuhan sudah sediakan surga, langit, bumi yang baru. Ya, kalau cara baca Wahyu 21-22, tadi pagi saya bangun, saya sempat bermuka. Saya tidak berpikir akan bawa ini, singgung ini. Langit bumi yang baru sudah disiapkan oleh Allah, mana Yesus akan menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang sangat mengasihi saudara dan saya. Sampai di mana kasih kita kepada Tuhan? Dikatakan ibu kerajaan surga ini, Yerusalem baru turun ke Wahyu 21 ayat 16. Yohanes disuruh itu Yerusalem baru, ibu kota kerajaan surga, langit bumi yang baru. Dalam firman Allah hidup baru, firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan panjang lebar tingginya sama, 4 persegi kudus. Zaman apa bagusnya ibu kota kudus, ibu kota ini. Ya itu cuma dikatakan, tapi dikatakan dalam firman Allah yang hidup itu panjang lebar tingginya sama 1.500 mil sejarah, 1.500 kilometer. Kilometer sudah. Kalau yang lama 12.000 stadion, 1.500 kilometer. Sudah bisa bayangkan panjang lebar tingginya itu ibu kota kerajaan surga, langit bumi yang baru, mana Allah bertahta. Kalau buat bangunan, buat tingkat, buat kota, kamar-kamar, berapa banyak istilah megahnya. Luar biasa saudara. Ditata mengalir air sungai kehidupan, jalannya dari emas murni. Di tepi sungainya ada pohon kehidupan. Setiap tahun berbuah 12 kali, jadi setiap bulan sekali. Buah pohon kehidupan, daun-daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Wah, itu punya arti yang dalam sekali. Itu surga. Atau kita baca saja dalam Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal yang ke-21, kita baca ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Berkata demikian. Saya bacakan saja saudara. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Nah, kalau Wahyu 22 ayat yang keempat, kita akan melihat wajah Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan namanya ditulis di atas dahi setiap
umatnya akan berkemah dan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dunia ini lebah air mata, saudara. Perkabungan, duka cita. Dengan virus corona aja suasananya itu rasanya nggak enak. Ini baru virus corona, pasti ada lagi yang kuat lebih hebat lagi. Tapi saudara tidak perlu takut. Ya, kalau saudara percaya. Ya, ayat yang ke-5, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Semua akan dijadikan baru. Termasuk apa? Ya, termasuk pikiran kita. Kita masih punya pikiran, tapi dibaharui. Kalau saudara punya pengalaman yang pahit, yang menyedihkan, ingat orang ini, itu pikiran-pikiran yang hilang, dibaharui semua. Jadi nggak ada maksudnya sama-sama masih ingat yang di dunia yang buat kita menangis mengalir air mata. Dibaharui. Salah satu, aku jadikan semua baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Kalau saudara percaya, tidak binasa, selamat, mendapatkan hidup yang kekal, berbahagia selama-lamanya. Saudara bisa baca dan renungkan itu. Dan apa yang saudara lihat? Satu ayat yang dikatakan Paulus, 1 Korintus 9, apa yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, belum timbul dalam hati manusia, itu disediakan Allah di sana. Mungkin punya hati yang sangat dalam dan luas. Mata belum pernah lihat. Apa yang kita lihat di dunia ini kita sudah lihat, mengagumkan, mempesona, dia sedikit membuat orang jatuh di dalam dosa. Kita sudah lihat itu semua. Di mata yang belum pernah lihat, yang pasti akan membuat berbahagia. Telinga belum pernah dengar, belum timbul dalam hati manusia. Itu disediakan Allah bagi orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disediakan bagi orang-orang yang, jangan lupa, mengasihi Dia. Kita percaya, kita juga harus mengasihi Yesus. Yesus saja berkata, kalau kamu mengasihi aku, turuti segala perintah, mentaati firman, tidak akan bahagia. Perintah Tuhan tidak akan berat, tidak ada yang berat. Justru akan membuat saudara mempunyai satu kehidupan yang luar biasa, berbahagia. Di tengah-tengah dunia tetap ada damai sejahtera, sukacita dari Tuhan. Apa yang kita perlukan dan kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan semua. Puji Tuhan. Saya tanyakan firman Allah. Mari seluruh pemain musik sambil bisa naik ke atas kembali. Kita nyanyi itu pujian. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami. Mari kita kami berdiri. Haleluya. Dia
Kami percaya akan Engkau dengan sepenuh hati kami. Kami ingin melekat dan dekat dengan Engkau, ya Allahku yang Maha Kuasa. Pimpin kami Roh Kudus, Roh penolong di dalam hidup kami. Kami menanti-nantikan Engkau di bait-Mu Tuhan, sampai Engkau datang kembali. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Kalau saat ini kami mengalami Tuhan kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan yang sedang melanda seluruh bumi, tapi kami ingat akan janji-Mu yang ya dan amin, bahwa Engkau pasti menolong kami. Kami akan berjalan dari mujizat kepada mujizat. Karya nyata-Mu terjadi dalam setiap pribadi yang ini Tuhan. Kami mengalami kasih setia-Mu, kami mengalami pertolongan-Mu. Kami percaya sepenuhnya kepada Engkau. Pimpin kami sehingga iman dan harap kasih kami tetap ada. Kami percaya sepenuhnya kepada Engkau, ya Allahku yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja. Sebentar Tuhan kami akan berpisah. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, kami menerima dengan ucapan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau baik, teramat sangat baik, sungguh amat baik dalam hidup kami. Segala pujian hormat kami hanya kepada-Mu. Berkati hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakailah hidupnya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tambahkanlah kerinduan, api kuasa-Mu di dalam setiap pelayanannya. Kuasa-Mu nyata di dalam setiap pelayanan. Janji-janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan keluarga hamba-Mu dan bagi kami semua jemaat yang akan dituntunnya sampai kepada Yerusalem baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan masuk dalam acara Malam Kudus. Mari saudara Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengadakan pujian ini, Malam Kudus sungguh-sungguh. We
kasih, puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara. Terima kasih. Di sini kami mewakili panitia Natal, Ketua Panitia Natal Bapak Gian Sulasti. Di sini kami mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang telah menuntun kami panitia Natal, buat seluruh panitia Natal, buat seluruh jemaat atas bantuan dana dan doanya sehingga acara Natal dapat berlangsung dengan baik, buat keamanan TNI Polri sehingga kita boleh mengadakan kegiatan Natal dengan aman dan tentram. Dan akhirnya kami selaku panitia Natal mengucapkan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ketua Natal Bapak Gian Sulasti. Amin. Mari kita berdiri saudara. Kita mau akhiri ibadah Natal pada pagi hari ini. Di akhir ibadah Natal pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih Engkau sudah pimpin dan berkati kami boleh menaikkan pujian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama, dan kami boleh mendengarkan firman. Kami bersyukur buat anugerah. Kami percaya Tuhan, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya, kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal dan akan hidup berbahagia selama-lamanya bersama dengan Engkau dalam langit bumi yang baru, yang luar biasa, yang mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, belum timbul dalam hati manusia, sesuatu yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, teguhkan kami semua supaya semakin kami kokoh mengiring Engkau, mengenal Engkau, percaya kepada Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, dan akan memberkati setiap janji daripada firman pasti akan digenapi. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami pulang menyertai perjalanan kami. Saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membawa dari iman kepada iman, kemenangan kepada kemenangan, dan kemuliaan kepada kemuliaan, sampai kami berkumpul bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dengan percaya kita sudah terima berkat Allah, dan kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi selamat